Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang sudah klik video ini atau masuk ke channel saya. Semoga menjadi langkah yang baik untuk kita ya. Sebelumnya ngomongin YouTube, ini sudah lama sebenarnya channel ini mati atau vakum. Jadi ini saya ada niat untuk menghidupkan kembali channelnya dengan mengisi konten-konten tentang HP, terkhusus untuk servis HP. Jadi ini nanti kita akan buat konten benar-benar basic, benar-benar untuk pemula seperti saya atau orang-orang awam tapi pengen belajar servis HP, yang kita mulai nanti yang dari sangat-sangat dasar, dari nol. Kemudian izin buat suhu-suhu di luar sana atau para senior yang sudah tentunya mungkin sudah sangat lama terjun di bidang servis HP atau teknisi HP. Untuk saya sendiri baru beberapa tahun ya terjun di dunia teknisi HP. Kalau dikatakan teknisi HP itu 100% kemampuannya, nah maka kemampuan saya mungkin baru 15%. Namun apa salahnya berbagi? Kemudian semoga nanti dari channel ini atau konten-konten saya ini ada orang yang benar-benar serius atau ingin belajar servis HP. Semoga bisa diambil efek positifnya, ada hikmah baiknya, karena tidak ada salahnya kita atau teman-teman mungkin ya yang masih lebih muda dari saya, mungkin suka servis HP tapi masih bingung, atau mungkin agak perlunya membekali diri dengan keahlian dalam hidup. Itu menurut saya sangat perlu sekali dan sangat penting, terlebih kalau mengingat termasuk susah ya mencari pekerjaan di sini di negara kita ini. Oke, terima kasih. Lalu kita mulai lanjut masuk ke tentang servis HP. Tapi sebelumnya ini sudah saya siapkan beberapa materi, semoga tidak ya meskipun jenuh atau membosankan, alangkah baiknya didengar dulu, dilihat dulu supaya kita lebih dekat lagi. Sebelumnya saya sampai lupa, nama saya Ardi, saya dari Jawa Tengah. Saya juga masih pemula, sekali lagi izin buat para senior atau trainer teknisi HP. Oke, daripada nanti terlalu panjang videonya, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai belajar servis HP dari nol. Ini part 1. Ini cocok sekali untuk orang-orang yang masih awam atau yang benar-benar masih belum mengerti tentang servis HP, tentang elektronik, karena nanti akan ada kaitannya tentang elektronik dan servis HP itu ada, meskipun tidak banyak ya, karena di lapangan entah saya yang salah atau saya salah dengar atau bukan, tapi banyak juga teknisi HP atau tukang servis HP, tapi kalau suruh membetulkan atau memperbaiki elektronik lain dia agak kesusahan, dan sebaliknya juga begitu. Izin kalau maaf kalau salah, ada yang salah dari kalimat saya barusan. Oke, kemudian kita mulai masuk ke pembahasan. Di sini adalah latar belakang. Saya mulai dari latar belakang teknisi HP. Setiap hari jutaan orang itu menggunakan handphone dimanapun. Sepertinya kita lihat anak kecil, orang tua, orang dewasa, semuanya, hampir semuanya sekarang ini menggunakan handphone. Dan handphone atau HP itu sekarang sudah termasuk, kalau menurut saya termasuk kebutuhan pokok ya setiap orang ya. Tapi HP atau handphone itu sama seperti barang elektronik lainnya, dia juga pasti bisa rusak. Nah maka dari itu dibutuhkanlah seorang
tukang servis HP atau teknisi HP begitu. Jadi kemungkinan tidak, selama orang itu masih menggunakan HP, itu profesi teknisi HP itu akan selalu dibutuhkan. Kemudian kenapa memilih menjadi teknisi HP ya? Sebenarnya banyak sekali orang yang mengira menjadi teknisi HP itu harus pintar elektronik, mungkin dari kecil atau sejak lahir ya. Tapi tidak semuanya itu melalui belajar sedikit demi sedikit dari nol, benar-benar nol, step by step. Nanti kan seiring berjalannya waktu dan jam terbang juga sangat berpengaruh, itu nanti juga pasti akan mudeng dengan sendirinya. Yang penting ada mental kita, niat kita harus benar-benar kuat di sini. Kemudian kalau kita melihat prospek jangka panjang atau usaha atau bisnis servis HP itu sebenarnya karena teknologi terus berkembang dan HP itu kebutuhan seperti kebutuhan pokok ya. Sedangkan di sisi lain kebutuhan memperbaiki HP juga maka ikut berkembang. Nah, maka dari itu setiap tahun akan selalu ada HP baru dan setiap tahun juga akan ada HP yang mengalami kerusakan. Kalau untuk kerusakan itu bukan setiap tahun ya, karena kita juga tidak bisa mengira-ngira. Meskipun HP baru, seri baru juga namanya juga mesin, kalau menurut saya ya sepertinya tidak ada jaminan begitu. Artinya peluang servis HP ini tidak akan habis begitu saja ya. Maka dari itu kita harus membekali diri dengan skill, pengalaman, karena itu adalah aset yang nilainya terus bertambah gitu. Kemudian jangan malu menjadi teknisi HP, karena teknisi HP itu kan pekerjaan juga. Kalau malu itu untuk apa ya? Selama dari bidang ini kita bisa mendapatkan hasil atau uang lah, atau rezeki bentuk uang ya, yang kita dapatkan dengan cara yang halal, kenapa harus malu? Kadang ada orang yang menganggap teknisi itu hanya pekerjaan yang biasa, sebetulnya itu tidak ya. Itu hanya sekilas mata orang memandang, padahal seorang teknisi itu kan tanggung jawabnya sangat besar. Bagaimana ketika ada komplain, bagaimana ada servisan dengan kasus yang berbeda-beda gitu. Lalu ketika pelanggan datang, itu kan mereka tidak hanya menitipkan HP-nya saja itu, tapi juga ada data orang tersebut atau privasi orang tersebut yang benar-benar harus kita jaga begitu. Maka dari itu tidak mudah loh ya, tidak mudah menjaga keprivasian seseorang. Jadi sebagai teknisi itu seakan kita dipercaya oleh user atau orang lain. Nah, tanggung jawab kita adalah jangan sampai kita mengecewakan. Maka dari itu jangan malu menjadi seorang teknisi HP, berbanggalah menjadi teknisi, karena kita membantu menyelesaikan masalah orang lain dengan ilmu dan keterampilan yang kita punya. Untuk dia kemudian selanjutnya, apa bedanya teknisi dan tukang ganti plat? Nah, ini perlu kita garis bawahi ya, ini seperti fondasi bagi seorang teknisi ya. Banyak orang mengira semua orang membuka counter service adalah teknisi, padahal sebenarnya ada perbedaan antara tukang ganti part dan teknisi begitu, terutama di bidang servis HP ini. Ini contoh tukang ganti part. Maaf dan izin sebelumnya jika ada yang tersinggung, tapi tidak ada maksud apa-apa ya. Kerusakan itu kalau tukang ganti part itu kerusakan dicari dengan cara coba-coba. Kemudian jika HP itu belum menyala, mereka akan berasumsi mungkin baterainya, lalu mereka mengganti baterai. Nah, itu sudah mengeluarkan biaya untuk beli baterai, itu belum berhasil. Jika belum berhasil karena mungkin tidak tampil apa-apa ya, mereka juga bisa berasumsi oh ini LCD-nya. Nah, jadi mereka ganti LCD, masih belum juga final nih, mereka akan berusaha ganti mesin. Ini juga ya gitulah mengandalkan penggantian komponen tanpa memastikan penyebab kerusakan. Sedangkan dari teknisi itu kan kita harus mencari penyebab kerusakan.
Pola berpikir kita harus apa ya, kritis sebenarnya. Kita harus melatih pola pikir kita secara sistematik, secara terstruktur, itu sangat penting supaya kita juga tidak main tebak-tebakan. Ini perlu digarisbawahi, banyak sekali konten yang kalau rusak ini cek ini, rusak ini ganti komponen ini, tapi dia seorang teknisi. Itu bukannya asal tebak-tebakan, yang mereka itu memang benar-benar sudah profesional dan jam terbangnya sudah tinggi. Jadi ketika mereka mengatakan ganti komponen ini, itu bukan berarti tanpa alasan yang pasti. Begitu, meskipun dengan kasus yang sama, belum tentu komponen yang rusak itu sama dan bisa dikerjakan dengan cara yang sama juga. Kemudian kita juga harus menganalisis kerusakan, kemudian mengukur tegangan. Kita juga harus track jalur atau mengecek jalur, kemudian menggunakan alat ukur, menentukan penyebab sebelum memperbaiki. Nah, itu alurnya seorang teknisi. Maka dari itu dasar penggunaan alat itu juga sangat penting dan sangat dibutuhkan ya. Udah penutup aja ini. Kalau ya hari ini kamu benar-benar belum tahu apapun tentang servis HP itu, jangan minder. Semua teknisi, semua senior itu mereka juga berawal dari hal-hal kecil, berawal dari niat mereka yang sangat-sangat, mohon maaf, mereka juga memulai dari hal-hal yang sangat kecil. Kemudian nanti di sesi ini, di channel ini ya, kita akan belajar dari nol, benar-benar dari nol. Untuk itu, untuk para suhu senior, skip saja dan mohon koreksinya jika ada kesalahan dalam penyampaian saya dan kalimat-kalimat saya nanti. Sekali lagi, niat saya di sini hanya untuk berbagi. Semoga bisa menjadi menjadi amal mungkin ya. Sedikit pun tidak ada rasa untuk menggurui atau menunjukkan bahwa saya bisa lebih dari ini, dari itu tidak, atau menjatuhkan nama orang lain, tidak. Saya hanya benar-benar ingin berbagi, karena entah kenapa tapi saya juga suka kalau melihat orang lain bisa, ya karena saya suka servis HP, saya juga suka melihat orang bisa servis HP. Kemudian saya juga mencari, semoga dengan adanya channel ini saya bisa menambah teman saya, menambah saudara, atau berteman mungkinlah dengan senior yang sudah lama terjun di dunia servis HP. Itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk pembukaan channel ini. Terima kasih banyak jika ada yang meluangkan waktunya mendengarkan sampai selesai. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.